Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Yang saya hormati dari Kak Andre Irwanto dari editor video kompas.com selaku narasumber berbagi virtual sharing yang teman yang sudah bergabung. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Darmawan sebagai MC yang akan memandu acara pada siang hari ini. Siang hari ini kita akan mengadakan acara dengan tema Talk About the Experience of Video Editor. Namun sebelum memulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua ada pembacaan doa, kemudian perkenalan narasumber oleh moderator, lalu kemudian ada pemaparan, dan selanjutnya ada sesi dokumentasi yang nantinya akan dipimpin oleh dokumentator. Selanjutnya akan ada sesi diskusi dan tanya jawab yang nantinya akan dipimpin oleh moderator. Kemudian selanjutnya ada penyampaian pesan dan kesan dari narasumber, dan acara siang hari ini akan ditutup dengan doa. Selanjutnya untuk yang membimbing acara seri berbagi akan dipandu oleh moderator yaitu dari Kak Lulut Ardi Putra. Kepada Kak Lulut Ardi Putra, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Yusuf atas pengenalan atau pembukaannya. Dan di sini perkenalkan Kak Andre. Ini Kak Andre dipanggil Kak Andre atau Kak Irawan, Kak? Kak Andre aja. Oke, baik. Saya panggil Kak Andre ya, Kak. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lulut Ardi Putra, biasa dipanggil dengan Ardi. Saya di sini bertugas sebagai moderator yang memimpin acara kegiatan sharing seri sharing virtual sharing dengan tema The Talks About the Experience of Video Editor. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, maka saya izin memaparkan sedikit nih terkait pengertian dari video. Nah, video merupakan alat yang sangat berguna dalam industri kreatif atau berita karena dapat memberikan informasi kepada publik dengan cara yang menarik. Nah, menurut Harahap pada tahun 2018, video editor merupakan awak redaksi yang memilah, memotong, dan merangkai gambar menjadi sebuah film, berita hingga bermakna, dan disiap ditayangkan. Nah, secara umum, video editor merupakan seseorang yang melakukan proses editing video yang akan dimuat di platform, bertanggung jawab dalam memilah. Nah, seperti itu untuk pengantar dalam diskusi hari ini, dan izinkan saya juga untuk memperkenalkan narasumber pada kegiatan seri berbagi virtual sharing pada siang hari ini, yaitu narasumber kita pada siang hari ini Kak Andre Irwanto, biasa dipanggil dengan Kak Andre ya Kak tadi, merupakan seorang video editor di .com. Beliau pernah menempuh jenjang pendidikan pada Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Dan juga beliau juga pernah berkecimpung dalam bidang video editor dan videografer. Salah satunya beliau juga ikut berkontribusi dalam film editor di mini seri dengan berjudul Mahram untuk Najwa yang ditayangkan pada tanggal 31 Juli 2021. Nah, baik seperti itu untuk perkenalan narasumber kita siang hari ini. Apakah untuk Kak Andri nih, bagaimana Kak kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pastinya Kak Andre tidak sabar nih untuk membagikan ilmu yang bermanfaat bagi peserta, dan peserta juga tidak sabar nih untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga dan dapat diaplikasikan nanti. Nah, berikutnya saya persilakan kepada Kak Andre selaku narasumber pada siang hari ini untuk memaparkan atau membagikan materi yang telah disusun.
kepada Kak Andre, saya persilahkan. Oke, terima kasih Ardi. Halo teman-teman semua. Halo Kak. Oke, Halo Kak. ini sebenarnya saya ada share screen sih. Bisa di-share ya berarti ya. Bentar. Udah muncul belum? Sudah Kak, sudah. Oke. Jadi tuh hari ini kita bakal ngomongin tentang video editing. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Andre Irwanto. Untuk saat ini saya bekerja di kompas.com sebagai video editor. Kemudian eh, videographer dan video editor di YouTube channel Headshot Indonesia. Itu masih sampai saat ini. Untuk yang di Headshot sih saya freelance. Jadi kalau misalkan per project aja, misalkan lagi ada project saya bantu. Untuk yang di kerjaan utamanya sih di video editor di kompas.com. Untuk sebelumnya saya juga pernah ngedit film miniseri di Genflix, yang tayang di Genflix itu berjudul Mahram untuk Najwa. Kalau penasaran boleh dilihat filmnya di Genflix. Oke, kita lanjut. Oke, di sini saya mau menjelaskan tentang video editor. Video editor itu merupakan seseorang yang melakukan proses editing video atau konten video yang akan dimuat di platform atau website. Video editor bertanggung jawab dalam memilih, merangkai, ataupun memanipulasi beberapa materi video yang sudah direkam, yang kemudian menjadi satu video utuh yang siap untuk dimuat. Oke. Nah, untuk jenis secara umum tuh video editing tuh dibagi menjadi dua. Di sini aku mau nanya dulu deh ke teman-teman, apa di sini tuh udah ada yang pernah nyoba ngedit video? Sudah Kak. Sudah ya? Kak. Oke. Nah, biasanya ada dua tahap nih. Untuk pertama tuh ada offline editing dan online editing. Untuk offline editing sendiri itu biasanya meliputi tentang prosesnya aja sih yang beda. Di offline editing tuh dimulai dengan merangkai footage-footage atau potongan-potongan video menjadi satu cerita yang utuh. Itu offline editing. Biasanya sinkronisasi antara video dengan audio, terus memotong, menjadikan satu cerita yang utuh. Itu offline editing. Setelah offline editing selesai, biasanya seorang video editor itu mengecek nih untuk siapa tahu ada revisi atau sudah sesuai gambarnya. Kalau misalkan sudah sesuai, itu biasanya disebut dengan picture lock. Picture lock itu adalah gambarnya itu udah nggak bakal berubah lagi gitu, udah fix picture lock. Setelah offline editing, setelah picture lock, itu biasanya lanjut ke tahap online editing. Online editing. Nah, yang beda dengan offline editing, online editing itu prosesnya itu dimulai dengan color correction dan color grading. Color correction itu biasanya untuk menyesuaikan warna. Kadang kan ada yang terlalu cerah, terlalu gelap. Nah, itu disesuaikan dengan color correction. Setelah itu lanjut ke proses pewarnaan, yaitu color grading. Misalkan videonya itu gimana nih suasananya, apakah senang, happy. Biasanya itu warna-warna tuh menentukan mood dari videonya sendiri. Misalkan videonya itu happy, biasanya warnanya itu cenderung ke orange, kuning. Kalau horor tuh biasanya cenderung ke merah. Nah, biasanya muncul warna merah itu lebih dominan di beberapa film horor. Untuk yang action biasanya lebih ke biru. Untuk action itu biru. Jadi color grading ini menentukan seperti apa nanti video yang mood dari video yang kita edit. Gitu.
atau film yang kita edit. Nah, setelahnya ada visual effects. Visual effect itu adalah beberapa efek yang kita bikin gitu. Pada tahap editing, kita nggak bisa membuatnya di pas syuting, seperti efek ledakan, seperti efek apalagi ya, hujan. Misalkan kita nggak bisa bikin hujan pas syuting, kita bisa bikin di tahap editing dengan memasukkan proses visual effect. Sebenarnya ada lagi satu lagi special effect. Nah, kalau special effect sebenarnya itu pada saat syuting sebenarnya special effect tuh. Misalkan ada ledakan, itu beneran dibikin dengan ledakan pada saat syuting, itu special effect. Tuh. Selanjutnya ada motion graphic. Motion graphic tuh biasanya tuh grafis-grafis yang muncul. Misalkan seorang host, misalkan, terus biasanya ada namanya muncul. Misalkan hostnya tuh Ardi misalnya atau Agil. Kan muncul tuh namanya Agil Munawar sebagai host, itu termasuk dengan motion graphic. Atau motion graphic itu bisa juga tentang infografis misalkan dalam suatu daerah tuh penduduknya berapa, nanti muncul visualnya dari diagramnya, itu termasuk motion graphic. Nah, yang terakhir ada sound design dan musik composing. Biasanya nih sound design itu terakhir sih, setelah semuanya beres, musiknya didesain atau dikompos sama seorang composing musik untuk menjadi satu kesatuan yang utuh, atau disebut juga dengan mixing. Itu secara umum ya, secara umum. Nah, apa aja sih yang dilakukan seorang video editor? Nah, pertama-tama seorang video editor itu memahami brief editing dari klien atau produser. Klien tuh kalau misalkan kita bekerja untuk tipe-tipe agensi, biasanya kan kita berhubungan dengan klien. Klien itu bisa beda-beda. Brand dan yang punya perusahaan itu bisa beda-beda. Tapi produser di sini biasanya itu kita bekerja di kantor yang orangnya itu nggak ganti-ganti, jadi udah tetap gitu karyawannya. Jadi kita punya produser yang fix gitu. Nah, jadi kita menerima brief dari klien atau produser. Nah, briefnya itu berisi apa? Briefnya itu berisi output video. Output videonya misalkan mau berapa resolusinya, Full HD, 4K kah, atau model Reels atau TikTok kan sekarang vertikal ya videonya. Kita juga harus tahu nanti ini videonya formatnya apa, vertikal kah, terus atau horizontal kah. Setelah itu sebagai video editor tuh harus tahu nih, kita tuh ngedit videonya tuh untuk apa sih gitu, untuk ditaruh di mana sih, misalkan di TV, di media sosial, digital, atau di billboard misalkan. Kita harus tahu karena masing-masing tuh beda settingan format biasanya, berbeda. Makanya dari awal kita harus tentuin dulu, kalau misalkan kita sebagai video editor, kita tanya ini tuh videonya untuk tayang di mana. Itu juga penting sebenarnya. Oke, sekarang lanjut ke manajemen file, juga sangat penting nih, seperti foldering, atau misalkan ada template yang bisa dipakai suatu saat nanti, disiapkan. Terus di sini ada keyword juga, jangan lupa. Misal kita, karena kan video editor tuh untuk di kantor-kantor besar, di kompas.com, di televisi, di media-media lain lah, biasanya itu kerjanya nggak sendiri, kerjanya tuh by team. Jadi karena kerjanya by team, manajemen file itu harus penting, harus benar gitu, harus rapi, karena takutnya kerjaan kita dioper kan ke orang lain kan, buat dilanjutin sama editor satu lagi. Nah, si penerima editing kita itu juga, kalau kitanya rapi, manajemen filenya rapi, nanti editor berikutnya yang melanjutkan juga enak gitu melanjutinya. Tapi kalau berantakan nih, misal kita naruh footage, gambar-gambar video, atau gambar nggak difolderin, berantakan gitu. Nah, itu kasihan nanti video editor yang berikutnya, bakal kesusahan lah gitu buat ngelanjutinya. Ini penting banget, manajemen file itu sangat penting. Atau bisa juga suatu waktu kerjaan kita tuh bakal dimodifikasi lagi atau ditayangkan ulang
kita gampang nyarinya, atau kita gampang buat uh, ngedit atau ngubahnya lagi kalau misalkan ada perubahan nantinya. Tuh. Terus yang berikutnya itu ada sesuai skrip. Nah ini penting banget sesuai skrip. Jadi um, jangan sampai kita tuh disuruh ngedit terus nggak tahu nih kita ngeditnya kayak gimana gitu, disuruh kayak gimana. Kita harus tahu susunan ceritanya kayak gimana, jadi supaya memudahkan, jangan sampai buta banget. Gitu. Nah selanjutnya ada tadi mulai editing dari offline dulu, karena kalau misalkan tiba-tiba kita udah color grading, kita udah ngewarnain videonya, bisa aja sih sebenarnya, cuma nanti bakal susah kalau tidak berurutan, udah sesuai timeline. Paling enak tuh ngedit sesuai timeline. Selanjutnya ada editing online, yang tadi udah dijelasin sebelumnya. Nah biasanya sih untuk di editing sendiri, sebelum kita lanjut ke berikutnya, biasanya tuh um, ada divisi-divisi editing untuk secara umum ya, misalkan ada orang yang cuma kerjanya tuh video editor offline aja, ada. Jadi ntar online editingnya itu ada orang lain yang ngerjain. Khusus color grading, ada lagi, ada motion graphic artist juga. Itu orangnya sendiri lagi tuh. Jadi dia uh, khusus bikin motion graphic aja. Ada orang yang bikin visual effect-nya aja. Sebenarnya video editing itu luas. Jadi kalau teman-teman pengen kerja di bidang video editing, itu seru banget sih, karena kerjaannya tuh nggak itu doang gitu. Jadi banyak yang dikerjain. Gitu. Jadi ada masing-masing gitu. Ada colorist, jadi orang yang cuma kerjanya ngewarnain aja, ngeluarin video aja, nerima video jadi buat dikasih warna aja, ada. Gitu sih. Itu enak banget. Tapi kalau biasanya awal-awal belajar dulu semuanya. Nanti buat spesialisasinya, buat berikutnya, ketika udah ngerti basicnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk sekarang tuh, apakah semua orang bisa menjadi video editor? Teman-teman kira-kira bisa nggak? Semua orang bisa jadi video editor? Kemungkinan bisa Kak Andres. Bisa. Iya. Kalau melihat sekarang gitu kan, kayak ngedit video aja bisa dari handphone, nggak harus dari laptop lagi. Itu sih kemungkinan bisa gitu. Semua orang bisa jadi video editor. Apalagi aplikasi-aplikasi sekarang tuh banyak banget bermunculan yang baru. Dulu tuh aplikasi video editing nggak banyak kayak sekarang. Gitu. Dulu tuh paling yang familiar tuh Adobe Premiere, yang saya pakai juga sekarang Adobe Premiere. Ada juga dulu Sony Vegas, ada apalagi ya, DaVinci Resolve. Tapi sekarang tuh semua seiring berkembangnya zaman, muncul aplikasi-aplikasi editing yang memudahkan kreatornya. Bahkan kita sendiri udah bisa disebut sebagai content creator. Jadi udah memproduksi sendiri kontennya kan. Nah, sekarang tuh udah muncul kayak CapCut, ya kan? Itu gampang banget, apalagi sekarang ada versi PC-nya, komputer laptopnya sendiri. Dan itu secara pemakaian user friendly, nggak perlu laptop yang spek tinggi-tinggi banget, tapi udah bisa gitu pakai CapCut, udah enak gitu. Ya sekarang kalau misalkan asal ada kemauan, semua bisa jadi video editor sebenarnya. Tinggal kita memahami aja sih untuk basic-basicnya. Karena semua software aplikasi editing sama kok. Kalau basicnya udah paham, enak juga pakainya. Paling yang ngebedain itu tools-toolsnya aja, penempatannya aja. Kadang nggak beda-beda setiap aplikasi. Sekarang tuh lanjut ke software atau aplikasi editingnya. Di sini ada Adobe Premiere. Ini tuh salah satu software yang familiar, yang user friendly, yang gampang banget dicari tutorialnya di YouTube. Adobe Premiere ini banyak banget kalau misalkan teman-teman mau belajar lewat YouTube. Kemudian ada Adobe After Effects. Nah, untuk After Effects sendiri,
ini tuh masih punya Adobe ya, cuman bedanya After Effects itu em, apa namanya, video yang diedit itu bukan video eh, rangkaian utuh. Misalkan untuk penambahan efek aja, pembuatan efek aja, biasanya tuh dikhususkan di After Effects. Tuh, kalau kalau untuk rangkaian cerita, untuk ngebuat satu keseluruhan cerita, bikinnya di Adobe Premiere aja. Untuk spesial-spesial efek-efeknya, motion graphic-nya baru bisa ke After Effects. Enaknya Adobe itu, kita bisa ngeling nih, bisa pindah aja gitu langsung ke After Effects tanpa videonya diekspor dulu, tanpa videonya dijadiin dulu, sorry, tanpa videonya dijadiin dulu, kita udah bisa masukin ke After Effects, nanti balik lagi ke Adobe Premiere. Itu enak banget. Nah, selanjutnya ada Sony Vegas. Sony Vegas itu um, lumayan lama juga sih, udah lama. Cuma untuk sekarang tuh jarang banget yang pakai. Dulu dulu di TV masih banyak tuh Sony Vegas yang pakai. Dulu siapa ya? CPI kayaknya masih pakai deh, tahun 2015-an, 2015 ke bawah masih pakai Sony Vegas. Nah, sekarang ada DaVinci Resolve nih yang lagi rame-ramenya dibahas di YouTube dan sosial media. DaVinci Resolve ini soalnya gratis, gratis dia softwarenya. Beberapa tuh kayak Adobe Premiere kan bayar, harusnya kan bayar ya. After Effects bayar. Nah, DaVinci Resolve itu gratis, kita bisa download di nama websitenya Blackmagic. Nah, itu kita bisa download DaVinci Resolve, bisa belajar juga di situ, lumayan enak juga. Terus ada Final Cut Pro. Nah, Final Cut Pro ini bisa pakai Final Cut Pro itu cuma uh, dari produk Apple aja, kayak Mac, iPad, itu cuma bisa pakai Final Cut Pro. Nah, untuk di beberapa televisi yang aku tahu sih, RCTI pakai Final Cut Pro, karena aku pernah magang di sana waktu itu. Pakainya Final Cut Pro. Secara pemakaian mirip-mirip lah sama beberapa software editing lainnya. Cuma balik lagi, penempatannya aja yang beda, tools-toolsnya gitu. Nah, next ada Avid Media Composer. Ini sangat jarang banget yang pakai Avid Media Composer ini. Biasanya media-media besar masih pakai Avid ini. Biasanya untuk pembuatan iklan masih pakai Avid Media Composer. Dan ada lagi Filmora. Filmora tuh salah satu software editing yang enteng lah gitu, bisa dipakai di semua laptop juga gitu. Buat belajar juga enak. Pemula, Filmora ini aplikasi editing untuk yang mau belajar editing pertama kali itu bisa pakai Filmora. Oke, yang terakhir ada CapCut. Ini semua orang pasti tahu CapCut. Karena secara pemakaian itu gampang, terus gratis juga, template-nya banyak. Kalau misalkan mau pakai, mau belajar juga, tutorial juga banyak yang CapCut. Jadi menurut saya sih nggak ada alasan lagi buat nggak bisa editing. Karena fasilitasnya banyak sekarang tuh. Nggak cuma dari YouTube, dari teman-teman juga bisa belajar langsung gitu. Ketemu langsung, belajar bareng, buat bikin konten bareng. Sekarang tuh udah gampang banget. Lewat handphone juga bisa. Oke, sekarang, nah apa yang perlu disiapkan untuk menjadi video editor? Yang pertama tuh disiplin. Disiplin kita nggak apa-apa, kita bikin project pribadi aja gitu, bikin konten-konten pribadi, nggak harus berharap ada uang, yang nggak harus. Jadi kita bikin aja dulu yang banyak, disiplin terus bikin, dari yang jelek bikin lagi, karena kan kunci dari berkarya itu kan adalah berproses gitu kan. Jadi bikin dulu aja, jelek nggak apa-apa, bikin lagi, jelek juga bikin lagi aja, nanti lama-lama juga jadi bagus karyanya. Jadi ketika kita disiplin, nanti malah kita jadi bebas. Jadi disiplin itu bukan mengekang, tapi disiplin itu membebaskan. Kita disiplin aja nih, ngedit, disiplin, nanti juga lama-lama kita bebas, mau ngedit apa aja kita bisa. Jadi kuncinya itu yang pertama disiplin, yang kedua konsisten. Nah, konsisten itu lagi-lagi mirip dengan disiplin, tapi kita punya tujuan ya. Kalau konsisten tuh tujuannya kita mau ngapain nih ke depannya. Jadi kita konsisten buat kejar tujuan itu. Nah, yang ketiga itu adalah personal branding.
personal branding itu, kenapa sih video editor tuh perlu personal branding? Karena sekarang kan video editor tuh jadi gampang ya. Jadi gampang itu semua orang tuh jadi bisa ngedit video. Tujuan personal branding itu kita bilang nih sama orang-orang, kita bilang sama dunia, kita itu siapa, kita itu video editor yang kayak gimana sih, gitu. Supaya kita tuh ditemuin sama orang-orang, gitu. Ditemuin sama orang yang luas gitu. Karena tuh kegiatan personal branding itu kegiatan kita bilang sama dunia, kita bilang sama orang-orang kita itu siapa, supaya orang tuh tahu kalau kita tuh video editor, kita itu apa misalkan kalau nggak video editor tuh kayak reviewer makanan, kita bilang kalau kita tuh suka kuliner gitu. Kita bilang sama dunia supaya dunia tuh tahu kita siapa. Itu personal branding penting banget. Oke, itu aja sih untuk dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain? Aku balikin lagi deh ke moderatornya. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, baik. Terima kasih Kak Andre atas pemaparan materinya. Mungkin sebelum kita masuki sesi tanya jawab ya Kak, lebih baik kita ini Kak sesi dokumentasi terlebih dahulu supaya nanti sesi diskusi tidak terpotong gitu Kak. Mungkin Oke. kepada moderator saya persilahkan untuk memandu sesi dokumentasi. Kak Andre boleh dikeluarin dulu sebentar share screen-nya. Oh, oke oke. Sorry ya, sebentar ya. Sebentar. Oke. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Sesi kita sekarang yaitu sesi dokumentasi, teman-teman. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke, baik, kita mulai saja ya, teman-teman. Sesi dokumentasi yang pertama yaitu gaya formal ya, gaya formal. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Yang kedua, gaya gaya bebas deh. Gaya bebas Kak Andre. Oke. Gimana tuh? Ayo. Oke, udah siap teman-teman. Saya tekan 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Andre. Oke, Saya thank kembalikan you. kepada moderator. Oke, baik Kak Rio dan Kak Ajil atas sesi dokumentasinya. Dan kemudian masuki sesi tanya jawab nih terkait materi yang sudah dipaparkan. Nah, kepada teman-teman yang ingin bertanya atau penasaran nih bagaimana proses editing atau bagaimana cara editing dengan benar dan pengalaman apa sih yang dimiliki Kak Andre dapat dipertanyakan. Kepada teman-teman saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Mungkin bisa raise hand atau dapat menyampaikan di kolom chat. Saya persilahkan. Oke, baik. Di sini sudah ada dua penanya, Kak. Nah, yang pertama itu saya persilakan kepada Kak Yusuf terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Kepada Kak Yusuf, saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Abdi atas kesempatannya dan terima kasih Kak Andre atas penyampaian materinya. Di sini sangat menarik ya menurut saya dari pemaparan materi dari Kak Andre. Saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya kan kadang itu sering edit video dari laptop ya Kak.
Nah, laptop itu kan punya apa ya, layarnya itu punya akurasi warna gitu masing-masing, dan akurasi warnanya bagus kan mendekati 100% RGB gitu ya Kak. Nah, kalau saya biasanya ketika mengedit di laptop, terus saya melakukan color grading, itu ketika saya pindah atau saya pindah device ke HP, itu kan HP lebih besar akurasinya. Itu jadi warnanya itu berbeda Kak. Ada nggak sih Kak kiat buat mengatasi itu, ataukah harus kalibrasi layar atau seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya izin bertanya juga, sekarang kan aplikasi editing itu banyak sekali ya Kak, yang bisa mempermudah eh, orang lah untuk mengedit video. Katakanlah CapCut yang saat ini eh, sangat disukai oleh editor content creator gitu ya Kak. Nah, apakah dengan banyaknya aplikasi editing yang terbantu oleh AI itu bisa atau berdampak kepada video-video editor yang eh, masih menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Adobe Premiere dan sebagainya? Itu pertanyaan dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, ini mau langsung dijawab apa dikumpulin dulu pertanyaannya? Mungkin bisa langsung dijawab aja Kak terkait pertanyaannya Kak. Saya Oke, persilahkan. oke, saya jawab ya pertanyaannya ya. Dari siapa tadi? Muhammad Yusuf. Tadi pertanyaan pertama tuh tentang gimana sih caranya buat nyamain warna dari laptop atau komputer yang kita punya ke layar handphone gitu. Biar warna yang kita edit di laptop atau komputer tuh sama apa yang kita lihat di handphone gitu ya. Ya. Oke, sebenarnya sih ini salah satu masalah dari video editor sendiri. Gitu. Dari lama juga ini jadi perbincangan juga sih sebenarnya dari kalangan editor. Gimana sih caranya buat nyamain warna? Um, yang aku tahu sih sebenarnya dari laptopnya sendiri itu emang harus punya settingan 100% sRGB gitu. Ya kan, apalagi laptop-laptop sekarang tuh udah banyak yang menawarkan fitur 100% sRGB gitu. Mungkin laptop lama emang jarang gitu yang ngasih fitur itu. Yang pertama itu laptopnya sendiri harus 100% sRGB. Yang kedua, bisa nggak sih kita kalibrasi gitu kan? Kalau misalkan laptopnya nggak 100% sRGB. Kalibrasinya gimana? Sebenarnya ada software yang bisa di-link atau disambungin ke handphone, tapi aku lupa softwarenya apa. Sebelumnya ada yang share itu software bisa diinstal diinstal di kedua platform, di laptop bisa, di HP bisa, supaya kita nyamain tuh level warnanya. Tapi balik lagi, softwarenya juga nggak begitu sempurna, jadi masih ada color shifting yang apa namanya tuh melenceng dikit-dikit gitu. Jadi balik lagi sih, kalau bisa selain laptop yang 100% sRGB atau manual caranya. Manual tuh gimana? Manual tuh kalau misalkan handphonenya Android, nah sebenarnya handphone juga agak bingung sih. Android itu kan punya banyak sistem kan. Nah, setiap handphone, merek handphone yang Android itu emang beda-beda apa namanya kualitas layarnya. Kalau mau aman, testingnya itu ke iPhone. Dari laptop kita preview di iPhone atau iPad atau apa. Itu udah pasti real, warna realnya itu ada di iPhone layarnya. Karena kalau kita preview di Android, Androidnya Android mana dulu nih, misalnya Android Samsung. Terbeda kita preview ke Android Xiaomi gitu. Karena setiap handphone itu punya masing. Ya, Tapi untuk yang Apple itu udah pasti benar gitu. Yang benar tuh warna yang di handphone atau iPhone gitu. Itu yang paling benar. Jadi manual tuh kayak kita ekspor dulu nih file yang low res-nya ke handphone. Udah bener belum ya? Cek di handphone. Kalau misalkan ada gitu kan yang iPhone-nya atau pinjam ke temen gitu, buat preview aja. Itu paling manual sih, Yusuf gitu.
Ini manggilnya Yusuf ya atau siapa? Iya, Kak. Ya paling salah satu cara itu manual gitu, karena sampai saat ini buat solusinya itu nggak ada selain dari laptopnya RGB. Yang pertama ya, kejawab nggak kira-kira? Kejawab, Kak. Cuman saya tuh pernah lihat, Kak. Jadi entah itu benar atau enggak ya, Kak. Jadi waktu itu ada di Instagram apa itu kayak laptop yang sebenarnya belum 100% sRGB itu kayak disetting dengan di layar gitu loh, Kak. Apakah ada emang beneran kayak gitu atau enggak ya setahu Kak? Kalau di Tempe belum tahu ya, tapi kalau aplikasi yang diinstal di aplikasi kalibrasi yang diinstal di laptopnya sih emang ada. Kalau nggak salah apa ya aplikasinya, saya juga install sih di laptop ini. Ada pokoknya itu nanti kita tinggal kalibrasi mau pakai layar yang mana. Misalnya kita bisa lain buat ada software. Cuman untuk alat yang ditempel di laptop ya, itu saya belum sempat nyoba sih. Mungkin aja bisa gitu. Jadi siapa tahu teman-teman bisa coba cara itu buat mengakali apa namanya itu ketidaksamaan warna. Jadi dicoba aja ya. Oke, lanjut nih pertanyaan kedua nih. Tadi apa pertanyaannya? Sorry, lupa. Pertanyaannya tadi ini Kak, kan sekarang banyak aplikasi video editing yang sangat dipermudah oleh sistem ya Kak. Nah, apakah hal itu berdampak bagi video editor profesional seperti itu Kak? Oke, apakah munculnya AI atau kemudahan aplikasi editing yang lebih praktis gitu kan? Apakah bisa menggantikan uh, proses editing yang menggunakan software khususnya untuk di laptop atau komputer-komputer yang speknya tuh tinggi? Jawabannya ya dan gitu. Jawabannya iya dan tidak. Jadi karena aku ngalamin sendiri di kantor dan apalagi di media itu sesuatu yang cepat, serba cepat. Jadi nggak terlalu, bukan berarti udah enggak lagi ya, tapi nggak terlalu mementingkan kualitas. Media itu sekarang mementingkan kuantitas gitu. Jadi banyak media yang memanfaatkan situasi sekarang yang kalau misalkan konten breaking news dan lain-lain itu emang disarankan ngeditnya lewat handphone, lewat aplikasi-aplikasi yang kita tuh bisa upload kapan aja di jalan sambil uh, di perjalanan sambil naik mobil atau gimana gitu. Tapi nggak boleh sambil nyetir ya, nanti bahaya. Ya, itu iya dan tidak jawabannya karena sebagian besar juga media menggunakan itu, gitu. Menggunakan aplikasi-aplikasi bantuan dari teknologi AI juga untuk memudahkan. Jadi AI itu sebenarnya untuk memudahkan aja sih, memudahkan prosesnya. Gitu. Untuk menggantikan sampai saat ini belum bisa karena terbatas gitu. Aplikasi masih banyak batasan-batasan yang nggak bisa dilakuin sama aplikasi yang di handphone yang sekarang gitu, yang praktis. Contohnya di handphone selain layar yang kecil itu kekurangannya kan layarnya kecil. Kita nggak bisa leluasa buat monitoring apa yang kita edit. Yang pertama, yang kedua kekurangannya itu di ngedit di handphone atau aplikasi-aplikasi yang praktis itu nggak bisa bikin sesuatu yang modelan visual effect yang rumit, itu belum bisa tuh, yang rumit-rumit, infografis yang rumit-rumit di handphone itu belum bisa. Tapi untuk video simpel-simpel aja bisa, dan menurut aku sih manfaatin aja gitu, karena itu juga sesuatu yang memudahkan kita. Malah kantor aku tuh di kompas.com, ini informasi buat teman-teman siapa tahu mau ngecek di Instagramnya, itu udah mulai pakai host news anchor AI. Sekarang tuh lagi dicoba. Jadi profesi news anchor sepertinya bakal tergantikan sama AI. Karena kompas.com udah coba itu, udah coba pakai AI. Karena AI-nya juga muncul gitu, ada badannya gitu kelihatan sambil ngomong.
Ya, sepertinya berjalan beriringan. Ada plus minus. Gimana? Kira-kira terjawab nggak? Oke, Kak. Terjawab, Kak. Nah, Kak, saya kepikiran satu hal nih, Kak, terkait yang pertama. Kan ada ya, Kak, kayak monitor eksternal yang kualitas layarnya itu udah 100% RGB. Itu berarti bisa memecahkan masalah ya, walaupun itu cukup mahal ya, Kak. Kayak perlu biaya tambahan. Ya, betul. Untuk kalau misalkan ada apa namanya budget lebih, bisa beli monitor eksternal yang udah 100% sRGB. Tapi balik lagi kadang juga masih tipis-tipis meleset gitu. Tapi kan melesetnya nggak jauh gitu, nggak jauh kayak sebelumnya yang belum sRGB. Tapi tetap lagi kreativitas kita tuh diuji di situ juga gitu. Nggak bisa ngandelin tools gitu, nggak bisa 100% ngandelin alat. Kita harus coba benerin pakai kreativitas kita sedikit. Itu juga bisa jadi solusi pakai monitor eksternal. Oke, ada Betul. pertanyaan lain? Atau ada yang mau ditanya Sudah, lagi dari Yusuf? Udah ya. udah, Kak. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Kak Andre atas jawabannya dan terima kasih kepada Kak Yusuf atas pertanyaannya. Mungkin tadi Kak Agil sempat melakukan hand, apakah ada yang ditanyakan Kak? Ya, Baik, persilakan. Kak. Ya, baik. Dalam perkuliahannya kan kemungkinan apakah ada praktiknya ya yang sesuai gitu. Misalkan masuk Ilkom, ini apakah ada praktiknya atau mengikuti kelas-kelas di luar kampus gitu, ikut-ikut macam training dan segala macam gitu sih. Boleh share pengalamannya Kak? Gimana? Terima kasih. Oke, thank you Agil. Jadi pertanyaannya gimana sih pertama kali gitu kan? Pertama kali belajar ngedit, apakah masuk kuliah itu jadi salah satu cara gitu untuk kita uh, bisa ada di bidang itu. Oke. Jadi pertama itu emang beda sih. Dulu tuh sama sekarang tuh beda banget. Dulu tuh kelas online tuh jarang banget ya kan. Kelas online kan rame semenjak ada pandemi aja. Dan sekarang tuh malah bisa belajar dari mana aja. Dari online dulu tuh sebelum pandemi tuh jarang banget kelas-kelas online. Masuk kuliah itu tahun berapa ya? Tahun 2016 gitu pertama kali masuk kuliah. Sebenarnya dari sebelum masuk kuliah tuh udah coba ngedit, udah coba uh, belajar editing sendiri gitu, atau tidak dari YouTube, full dari YouTube, karena itu adalah jalan yang paling mudah gitu. Kita cuma modal kuota atau wifi gratis, tetangga mungkin bisa buat modal belajar dari YouTube. Itu paling gampang tuh belajar dari YouTube. Nah, nextnya selanjutnya tuh aku masuk kampus jurusan ilmu komunikasi, kampus aku di UHAMKA Jakarta Selatan. Itu masuk ilmu komunikasi, sebenarnya tuh bagian editingnya itu nggak banyak banget sih dipelajarin di bangku kuliah gitu. Kecuali ya mungkin DKV lebih merujuk lagi, mungkin lebih sering belajar editingnya DKV, atau fakultas film mungkin lebih banyak porsi belajar editingnya. Kalau di aku sih ilmu komunikasi yang peminatannya broadcasting itu sangat sedikit belajar editingnya, karena dia kebanyakan belajar yang umum juga, belajar belajar jurnalistik juga, belajar nulis juga, belajar apa lagi news anchor, bawain berita juga. Jadi nggak spesifik lama dapat porsi banyak di bagian editingnya. Jadi um, editingnya itu dicari di luar kampus, malah di luar kampus. Jadi di YouTube, atau dulu tuh masih banyak, dulu tuh ada kayak acara-acara film, kumpul-kumpul film di kafe-kafe, dulu sempat ikut juga, ngambil banyak ilmu dari sana juga. Jadi tuh mungkin
sekarang tuh banyak orang yang lebih bisa ngedit tanpa belajar di bangku kuliah malah sekarang. Gitu. Karena tuh kuliah tuh sebenarnya bangku kuliah tuh kayak kendaraan aja sebenarnya, kendaraan untuk membawa kita ke tujuan gitu, lebih cepat gitu. Mungkin lebih cepat tuh lewat kuliah, gitu. Itu kendaraan aja. Tapi apakah bisa tanpa kuliah? Bisa. Gitu. Mungkin agak lama gitu prosesnya. Tapi kalau lewat kuliah mungkin bisa lebih cepat karena um, yang dicari itu bukan cuma ilmu di kuliahnya tapi lingkungannya gitu. Lingkungan kuliah, ketemu banyak orang, ketemu banyak teman, kita bisa dapat kesempatan dari sana juga gitu. Nah kalau aku nggak banyak dari kuliah sebenarnya, tapi dari YouTube terutama itu dari YouTube banyak banget. Nggak cuma nontonin YouTuber Indonesia ya, tapi dari luar juga karena supaya kita tuh banyak referensi gitu. Nggak cuma referensinya nggak sama orang-orang kita. Makanya nonton juga orang-orang luar. Tuh. Jadi kuliah penting ya, penting gitu. Sebagai kendaraan aja gitu. Supaya bisa nganterin kita lebih cepat ke tujuan. Ada lagi, Agil? Kira-kira cukup atau ada yang mau tanya lagi? Ada lagi satu Kak. Sebelum Kakak maksudnya udah punya skill nih, sebelum mempunyai skill editor video ini, apakah ada motivasi awal dari Kakak untuk menjadi video editor gitu? Motivasi apa yang menjadi video editor ini? Kasih Kak. Oke. Uh, motivasi buat motivasi munculnya keinginan jadi video editor tuh awalnya dari nonton film sebenarnya. Nonton film tuh kayak mikir, ini gimana sih bikinnya gitu, gimana sih ngeditnya, kok bisa sampai kayak gini gitu. Akhirnya coba belajar. Awalnya tuh karena kan orang tuh nggak tahu kita bisa ngedit atau enggak kan. Gitu. Jadi awalnya tuh kita bikin konten pribadi. Bikin konten pribadi itu penting banget buat ngasih tahu itu bisa edit loh. Kita bikin konten aja Instagram diupload, jadi Instagram tuh jadiin portofolio digital kita, kasih tahu sama orang orang banyak kalau kita tuh bisa ngedit gitu. Keluarin duit buat karya nggak apa-apa gitu, tapi kita harus percaya di kemudian hari karya yang balik membiayain kita gitu. Jadi awalnya keluarin dulu aja gitu uang buat bikin karya gitu, saat karya yang bakal balik deh. Ya awal-awal tuh emang nggak mikirin duitnya gitu, emang passion aja. Passion itu kan uh, sesuatu yang kita lakukan tanpa dibayar, tapi kita bisa nemuin kebahagiaan dari situ gitu, walaupun nggak ada uangnya kita bisa suka gitu. Kadang tuh uang tuh juga bias gitu, ini kadang kita ngelakuin sesuatu nih karena kita suka uangnya apa karena kita suka dunianya sih gitu. Jadi kesampingin aja faktor uang, bikin aja dulu karya sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa, pasti jelek. Orang tuh pertama kali bikin karya itu pasti jelek gitu. Nanti bikin lagi yang lebih bagus, berproses. Karena banyak orang yang takut gitu, takut bikin sesuatu, takut dibilang jelek. Ya karena udah pasti jelek gitu, nggak usah takut jelek gitu. Karena karya pertama tuh udah pasti jelek gitu. Jadi bikin lagi karya berikutnya buat supaya lebih bagus dari karya sebelumnya. Ya awal-awal tuh buat ngasih tahu orang-orang kalau aku tuh video editor, bikin karya sendiri, ngeluarin uang, upload di sosial media. Terutama sosial media itu penting banget buat ngasih tahu kita ke siapa, sampai orang-orang tuh tahu. Akhirnya ketika orang tahu aku sebagai video editor, baru lebih banyak yang nawarin kerjasama, nawarin kerjaan gitu sih awalnya. Jadi buat teman-teman juga bisa dimulai dari bikin project sendiri gitu. Baik, Andre, terima kasih sudah cukup. Oke, dari yang lain mungkin ada yang mau ditanyain? Nggak harus dari teknis, misalkan dari yang umum-umum juga boleh. Oke, kepada teman-teman, gimana teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan? Kak Mila, Kak Junov,
Kak Eka, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin dari teman-teman yang lain? Mungkin tidak ada ya Kak. Mungkin dari saya Kak yang bertanya Kak. Ini mungkin kan tadi kan Kakak sudah memiliki pengalaman di berbagai bidang ya Kak. Di berbagai perusahaan sih maksud saya sudah berpengalaman editor beberapa kali, terus sudah ini sudah melakukan pernah menjadi editor film dalam apa tadi Mas yang tadi deh, Kak yang tahun Ya, 2021 itu tadi. Nah, yang saya tanyakan gini Kak, pengalaman apa sih yang paling menarik selama Kakak menjadi seorang video editor gitu Kak? Terima oke. kasih Kak. Oke, thank you Ardi pertanyaannya. Em, yang paling menarik tuh sebagai video editor tuh em, apa ya? Banyak sebenarnya banyak yang paling menarik. Salah satunya tuh kita jadi tahu nih, em, eh, kita jadi tahu cerita itu dimulai itu eh, kayak gimana sih. Kita jadi belajar karena kan video editor baca skrip kan untuk editing apalagi film. Kita jadi tahu teknis penulisan skrip kayak gimana sih, kita bisa belajar memahami gimana skrip itu ditulis gitu. Terus editor tuh bisa tahu angle mana sih kamera yang kayak gimana sih yang bagus gitu, yang cocok buat masuk ke media editing. Jadi secara nggak langsung video editor juga belajar soal kamera, teknik kamera, soal uh, skrip, belajar skrip juga, baca skrip gitu kan. Terus video editor juga jadi tahu caranya cerita yang bagus itu gimana, karena dia tuh ngerjain banyak cerita ya kan, banyak banyak video, banyak film. Ya jadi enaknya jadi video editor tuh akhirnya bisa punya banyak ilmu dari berbagai bidang gitu, karena dia adalah orang terakhir yang apa namanya, yang uh, bisa tahu tentang cerita apa gitu. Bahkan bisa jadi sutradara. Video editor tuh kemungkinan bisa jadi sutradara karena dia tahu gitu cerita film yang bagus tuh kayak gitu. Yang pertama, yang kedua tuh apa ya? Mungkin dari segi yang menarik tuh dari segi pekerjaan, bisa kerja di mana aja gitu. Zaman sekarang tuh video editor tuh nggak harus ke kantor. Video editor tuh bisa kerja dari mana aja, dari di rumah bisa. Kita tinggal tunggu videonya dikirim sama videographer atau um, produser, kita bisa tunggu. Video editor juga bisa ngerjain banyak hal, ngerjain banyak hal dari banyak project. Misalkan kayak aku kerja di kompas.com, video editor, tapi bisa ngambil kerjaan sampingan lain. Uh, karena kan bisa kerja kapan aja di rumah. Apalagi ya yang menarik dari video editor. Udah sih itu sih sebenarnya, sama mengasah kreativitas gitu, rasa penasarannya juga harus tinggi jadi video editor tuh itu. Gimana Ardi, kira-kira ada pertanyaan tambahan? Terima kasih Kak, terima kasih. Nah ini Kak, kan saya itu ada Kak dulu tuh mau ambil jurusan gitu Kak, jurusan televisi dan film itu kan berkaitan dengan ada sih ada keinginan untuk jadi editor gitu Kak. Namun itu yang saya takutkan itu ya itu Kak tadi tuh yang takutnya itu nanti nggak bisa ngedit, terus ada nih ada kemampuan nggak bisa ngedit, namun itu kayak paling susah itu mengerti bagian-bagian ini Kak, bagian-bagian tools yang ada di aplikasi. Nah itu Kakak sendiri itu bagaimana Kak tipsnya pertama kali untuk mempelajari bagian-bagian tools aplikasinya itu bagaimana Kak? Mohon tipsnya Kak, biar nanti saya tergugah untuk menjadi editor gitu lagi Kak. Terima kasih. Oke, um, pertanyaan gimana sih cara buat memahami tools-tools dari software editing kan, terutama ya dari softwarenya kan, dari aplikasinya. Karena kan tiap-tiap aplikasi kan beda-beda gitu, toolsnya. Misalkan aplikasi A toolsnya ada di kiri, bisa jadi yang B ada di kanan, tapi namanya itu tetap sama. Yang kita harus tahu itu namanya. Misalkan potong itu, alat buat potong tuh di editing namanya razor, kita harus tahu razor tuh yang mana gitu, kita harus tahu razor tuh yang mana. Biasanya ikonnya tuh sama, ikonnya tuh razor tuh kayak silet, kayak bentuk alat buat pemotong. Itu tiap aplikasi pasti sama.
ikonnya dan namanya. Terus ada juga tools yang berbentuk panah, itu biasanya buat narik geser-geser kayak panah di mouse. Nah itu tipsnya tuh pahami dulu namanya, kenalin dulu ikonnya, gambarnya maksudnya, gambarnya tuh harus tahu. Jadi kalau udah tahu tuh enak, mau mau itu ditaruh di mana-mana, kita juga bisa paham itu gunanya apa. Yang pertama, yang kedua, um, setelah yang kedua itu basic, yang itu tuh basic banget kan, basic editing itu harus tahu tools gitu. Mau nggak mau kita harus coba tuh tools satu-satu tuh, ini tuh apa sih, kita cobain aja, karena kan kalau salah kita bisa undo kan, atau undo, kita bisa undo, Ctrl Z, nggak apa, cobain aja satu-satu. um, Jangan takut salah sih sebenarnya kalau editing tuh, cobain satu-satu. Habis itu uh, bisa juga baca di, kalau misalkan ada apa namanya tuh, manual booknya, baca baca aja tutorial, kan bisa ada tips-tips yang tutorialnya tuh, kalau misalkan buka pertama kali aplikasi, dibaca dulu juga nggak apa-apa sebenarnya, dipelajari. Ada tools penting tuh di editing, cut, tools itu cutting, cut atau razor, itu tuh tools paling penting, karena walaupun kita paham banyak tools di software, kalau kita nggak bisa memotong di saat yang tepat di editing tuh, rasanya tuh kurang gitu. Karena cutting terbaik di editing itu ya cut biasa aja tanpa transisi, itu cutting biasa aja. Bahkan transisi itu kan kadang bisa jadi cara yang potongannya kasar, dikasih transisi bisa jadi halus kan. Tapi sebagai video editor tuh harusnya bisa cutting gambar, potong gambar tuh semulus mungkin tanpa harus ada transisi itu masuk. Itu sih yang harus diperhatiin dalam video editing. Ya tadi tuh kalau tools dicobain aja satu-satu, sama dipahami gambar atau nama-namanya. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Andre atas penyampaiannya. Mungkin setelah ini saya akan Kak, mempraktekkan juga, mulai dari mempraktekkan cara mengenal ikonnya dan fungsinya, saya coba-coba lagi gitu Kak. Ya, Dan selamat pada mencoba. teman-teman yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan. Ya boleh. Ya Kak. Bertanya. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari ini yang off cam nih Kak, saya panggil biar biar menyaut juga, biar ikut diskusi, biar diskusinya lebih menarik lagi ya Kak. Siapa Ya. tahu Mungkin ada yang mau belajar kan video editing dari awal, dari yang nggak tahu apa-apa tuh bisa kok gitu belajar editing. ya Kak, siap Kak. Mungkin ini dari Kak Nabila dulu nih. Gimana Kak Nabila? Apa ada yang ditanyakan? Oh, ini masih connecting. Eh, Kalau dari aku sih, pertanyaanku ini sih Kak, ada nggak pengalaman yang benar-benar kan kalau misalnya editing itu kan pendalaman karakter itu dilakuinnya sama aktor aktrisnya kan. Terus kita sebagai editor nih sebenarnya bisa nggak sih berusaha untuk semakin membuat sebuah scene itu ya supaya bisa diterima sama audiens dengan baik gitu. Misalnya aktornya kurang maksimal dalam pendalaman karakter dan kita bisa membubuhi itu di proses editingnya. Itu mungkin nggak sih Kak? Itu aja sih. Kasih. Nah, thank you Nabila atas pertanyaannya. Jadi tuh tadi Nabila nanya, bisa nggak sih video editing tuh ngasih solusi gitu ketika syuting tuh nggak berjalan dengan baik gitu kan? Jawabannya tuh apa ya, agak bingung karena beberapa orang juga berpikiran kalau semua itu bisa dilakukan di meja editing gitu. Padahal tuh nggak semua. Video editor tuh bukan pesulap sebenarnya. Editing tuh cuma membantu aja, membantu atau memberikan sedikit sentuhan gitu. Untuk biasanya sih bisa dibantu dengan apa ya, kayak
sound effect atau background musik itu bisa membantu secara emosional si scene atau si videonya itu, misalkan yang harusnya itu videonya sedih tapi si aktornya itu nggak sedih gitu kan, kurang sedih gitu mukanya, sebenarnya masih bisa dibantu dengan sound effect gitu untuk menyentuh aspek emosional. Itu masih bisa pakai background musik gitu sebenarnya, bukan sound effect ya, tapi background musik atau musik itu bisa. Tapi kalau misalkan di karakter atau misalkan di ekspresi itu susah banget kalau di ekspresi, karena mau nggak mau harus dari pas syutingnya, aspek videonya kalau ekspresi. Tapi kalau buat nyentuh aspek emosionalnya, ya editing bisa untuk ekspresi nangis, senang, sedih itu pure kalau bisa sih dari pas syutingnya. Jangan ngandelin editing itu cuma ngebantu aja sih sebenarnya. Tuh gimana tuh Nabila, ada lagi nggak pertanyaan tambah? Oke, makasih Kak. Kayaknya lumayan menjawab sih tadi. Berarti emang kalau dari editing secara emosional aja dengan sound effect mungkin, atau kayak kalau sedengarku tuh kayak dari color grading juga ya, kayak misalnya untuk sebuah emosi tuh color gradingnya bisa diatur-atur. Kan kalau ini tuh suasananya apa-apa itu dari warnanya. Oke, makasih Kak. Ya bisa, kayak contohnya film drama, biasanya kan drama kan, apalagi drama bahagia, biasanya kan color gradingnya lebih hangat, lebih warm gitu, lebih orange, kuning. Tapi film-film action yang berantem, yang lebih dingin biasanya, lebih biru color gradingnya. Itu bisa juga tuh psikologis dari warna color gradingnya sendiri bisa mempengaruhi filmnya tuh tentang apa sih gitu. Oke, makasih Kak. Oke, dari yang lain kira-kira ada lagi? Oke, baik Kak Nabila atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya dan Kak Andre atas jawabannya. Bagaimana teman-teman? Ada yang ditanyakan lagi mungkin dari Kak Nanda, Kak Ecika mungkin bisa bertanya. Saya persilahkan jika ada pertanyaan. Mungkin dari Kak Agil atau Kak Yusuf timbul pertanyaan lagi nih dari hasil diskusi tadi. Saya persilahkan untuk bertanya, Kak. Oh ini Kak, ini ada yang raise hand kepada Kak Haikal. Saya persilakan Kak Haikal untuk bertanya. Pertanyaannya dapat disampaikan. Baik Kak Ardi, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya kan setiap video editor itu pasti ada idealismenya Kak, yang mana dia pasti mau output videonya itu bagus, karena itu kan juga sebagai tadi yang Kakak bilang personal branding. Tapi ada suatu fenomena, saya sebutkan aja, bisa salah satu televisi yang editingnya itu gimana ya, kayak film azab gitu, begitu Kak. Kan itu kalau kita lihat kayak kurang gitu. Nah, kira-kira dari kakak sendiri selama bekerja, apakah ada halangan begitu antara anggaran dan idealisme dari kakak gitu Kak? Oke, thank you Haikal. Haikal ya panggilannya ya? Ya, Oke. betul. Thank you ya. Jadi pertanyaannya itu gimana sih caranya seorang video editor itu menggabungkan idealisme dengan suatu standar yang harus ditentukan di perusahaan gitu atau di media yang dia bekerja gitu kan. Agak sulit sebenarnya. Kadang iya benar setiap orang tuh punya idealisme masing-masing. Nggak cuma video editor, banyak kayak penulis juga punya idealismenya masing-masing, videografer juga, apalagi video editor yang berhubungan dengan apa ya, tahap terakhir gitu. Harus udah tahap terakhir masih idealis lagi kan, gitu kan. Biasanya caranya sih kita sebagai video editor bilang, kasih tahu gitu, nggak cuma secara emosional kita tuh pengennya gimana, tapi secara rasional. Kenapa sih kita pengen videonya kayak gini? Kita jelasin tuh sama
sama klien kalau kita berhubungan dengan klien, sama produser langsung kalau misalnya kita berhubungan dengan produser. Kita jelasin kenapa pakai cara ini, ada jadi itu semua semua apa namanya keputusan tuh pasti ada alasannya kalau di produser. Nggak cuma alasannya bukan alasan cuma bagus aja ya gitu, tapi juga harus baik. Jadi yang harus ditemuin itu bukan cuma bagus tapi harus baik juga. Baik buat siapa? Baik buat semua pihak tentunya. Gitu. Biasanya emang terutama kalau kita kerjasama dengan klien atau produser yang secara rentang usia tuh lebih tua di atas kita jauh, biasanya itu emang agak susah gitu secara tren dan informasi yang mereka punya juga beda sama informasi yang kita dapetin. Ya balik lagi kita harus jelasin kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu. Biasanya biasanya lama-lama juga mereka paham sih. Gitu. Apalagi kita ada contoh yang yang bekerja dengan baik gitu, yang work gitu. Contohnya nanti mereka lama-lama juga oh iya emang yang kayak gitu tuh bekerja dengan baik. Lama-lama pihak-pihak yang tersebut bisa menerima keinginan kita gitu. Tapi untuk kasus yang kedua yang Indosiar Azab gitu atau sinetron-sinetron lain itu sebenarnya bukan dari idealis kita sih, tapi itu juga bergantung dengan aspek target audiens. Karena sinetron Azab kan target audiensnya kan tentunya bukan anak muda dong, tentunya ibu-ibu target audiensnya kan, ya, yang sering di rumah, ibu-ibu atau orang yang lebih tua dari kita. Sebenarnya untuk style editingnya sih nggak terlalu masalah kalau yang Azab itu. Jadi kita nggak mau emang harus ngikutin apa namanya standarnya perusahaan gitu. Karena mau nggak mau kan perusahaan juga harus profit gitu, harus untung gitu kan. Ya kalau perusahaan untungnya itu dengan cara yang azab kayak gitu-gitu yang nggak bagus. Kalau emang menguntungkan untuk perusahaan, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena emang itu target audiensnya kayak gitu, dan itu berhasil. Kita sebagai yang kerja di perusahaan itu nggak punya power apa-apa gitu. Jadi kita mau nggak mau ngikutin perusahaannya. Idealisme itu kepake banget kalau kita nggak terkait kontrak apa-apa, kita sebagai freelance itu bisa diperjuangin gitu idealisme kita. Tapi kalau kita kontrak dengan perusahaan, terjalin tanda tangan, kita mau nggak mau emang mesti diturunin sedikit lah idealismenya. Kita ikutin standar operasional produksinya dari kantor kita atau perusahaan kita. Gitu sih. Lagi-lagi kantor juga punya alasan kayak target audiens yang emang kenanya tuh kontennya kayak gini gitu. Jadi mereka nggak mau ngeluarin budget banyak, yang ada malah rugi, mending ngeluarin yang biasa aja tapi untung. Itu sebenarnya dari model bisnis sebenarnya termasuknya. Gitu sih. Kalau idealisme dari personal kayak freelancer atau mahasiswa yang sambil kerja biasanya masih idealismenya masih tinggi. Tapi kalau apalagi udah punya tagihan rumah, biaya pendidikan, kayak idealisme juga lama-lama mulai terkikis gitu. Tapi selagi muda ya boleh diperjuangkan idealisme. Gitu sih. Baik, Kak. Terima kasih banyak penjelasannya, Kak. Ya, Agil kayaknya mau nanya lagi, Agil. Ada yang mau nanya lagi? Ini Kak, katanya Kak Adil sudah cukup untuk pertanyaannya, dan untuk setelah waktu sudah menunjukkan 14.11, yang mana setelah ini kita mengikuti kegiatan selanjutnya, yaitu penyampaian kesan dan pesan Kak dalam kegiatan hari ini. Jadi penyampaian kesan dan pesan ini dapat disampaikan oleh Kak Andre. Bagaimana Kak untuk kesan dan pesannya? Saya persilahkan untuk disampaikan. Kesan dan kesan acara ini ya? Ya, kegiatan acara SSPS pada sore hari ini.
kayak thank you dari aku sendiri sih, sangat senang sih dengan adanya acara belajar bareng ini kan. Aku sih nangkep ini belajar bareng ya, kita sharing bareng aja, sharing tentang video editing. Eh, Cukup seru sih sebenarnya. Respon dari teman-teman juga banyak yang apa namanya, penasaran juga tentang video editing, pertanyaan-pertanyaan juga bagus-bagus semua. Eh, Banyak beberapa pertanyaan juga yang baru dengar gitu, belum belum pernah ditanyain sebelumnya. Bagus banget, rasa penasarannya juga tinggi. Itu kesan dari aku tuh bagus lah buat acara ini. Paling pesannya tuh buat teman-teman, apalagi teman-teman yang suka di dunia video editing atau di dunia kreatif lainnya, teman-teman bisa mulai lagi belajar karena sekarang kan akses tuh dibuka luas gitu kan, gampang banget didapetinnya, dari rumah juga bisa gitu. Jadi perbanyak referensi, perbanyak apa ya, konsumsi konten-konten orang lain, konsumsi apa namanya, tonton banyak jenis-jenis style-style editing atau film-film juga boleh, karena kan untuk menghasilkan satu karya kita perlu mengkonsumsi karya orang lain dulu. Nggak mungkin kita pengen bikin lagu tapi kita nggak pernah mau dengerin lagu-lagu orang gitu. Jadi kita konsumsi dulu aja banyak banyak karya, kita tonton dulu, baru kita ambil apa yang menurut kita bagus, kita kumpulin, baru kita bikin karyanya. Dan selanjutnya buat bikin karya jangan pernah takut karyanya jelek, karena biasanya karya pertama tuh emang nggak langsung bagus gitu. Leonardo da Vinci juga nggak pertama kali lukis tiba-tiba Mona Lisa, nggak mungkin kan, pasti gambar gunung dulu tuh. Ya, jadi jangan takut dibilang jelek, bikin dulu aja gitu kan. Kunci dari berkarya itu kan berproses gitu, mulai dulu aja, habis itu bikin yang lebih baik. Sama kalau bisa sih personal brandingnya lebih dijalani lagi gitu kan, supaya orang-orang tahu kalau kita tuh siapa, kalau kita tuh video editor, kita tuh videographer, kita tuh apa namanya, desain grafis gitu. Bilang sama orang-orang kalau kita tuh seorang yang kita suka gitu. Kelak nanti dunia juga tahu kita. Itu aja sih pesannya, semangat aja, terus belajar gitu kan. Mumpung masih muda tuh enak tau, banyak waktu. Karena kalau udah kerja waktunya semakin dikit gitu. Buat belajar lagi juga agak susah nyari waktunya. Jadi kalau teman-teman masih ada yang sekolah, masih ada yang kuliah, jadi eh, apa namanya, maksimalin kesempatan itu. Baik, terima kasih Kak Andre atas penyampaian pesan dan pesan, dan juga kepada teman-teman dapat mengisi link presensi yang telah dibagikan melalui kolom chat Zoom. Dan selanjutnya perkenankan saya untuk menyampaikan kesimpulan pada kegiatan SSVS pada sore hari ini, yaitu video editor merupakan seseorang yang melakukan kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan mengedit video. Selain itu juga dalam kegiatan editing video terbagi menjadi dua, yaitu editing secara online dan editing secara offline. Selain itu juga semua orang bisa menjadi video editor dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang mudah didapat atau mudah dijangkau oleh masyarakat. Salah satunya seperti Capcut, dan juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seseorang yang akan menjadi video editor, yaitu pertama harus memahami brief editing dari klien atau produser. Yang kedua adalah memanajemen file sangat penting, dan yang ketiga adalah mengedit script sesuai dengan kebutuhan. Dan juga jika nantinya teman-teman ingin menjadi seorang editor, teman-teman juga perlu mempelajari dasar dari seorang editor, yaitu mempelajari tools-tools yang ada di bagian aplikasi-aplikasi yang akan teman-teman gunakan. Mungkin seperti itu kesimpulan dari saya untuk kegiatan hari ini. Dan terima kasih Kak Andre selaku pemateri, dan juga saya Lulut Ariputra
selaku moderator pada kegiatan sore hari ini. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan disengaja maupun tidak disengaja. Dan saya Ardi, moderator sore hari ini, mohon pamit undur diri dan kegiatan selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Yusuf sebagai MC kegiatan SSJS sore hari ini. Terima kasih Kak, terima kasih teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Kak Ardi atas arahannya. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman, jangan lupa untuk mengisi presensi melalui tautan yang sudah diberikan di kolom chat. Kemudian selanjutnya kita berada pada ujung acara, yaitu penutup. Namun sebelum kita tutup acara ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dapat dimulai. Terima kasih kepada Kak Andre atas pemaparan materinya yang sangat menarik ya Kak. Saya selaku MC pada kegiatan seri berbagi virtual sharing kali ini, mohon maaf apabila ada perkataan atau perilaku saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you teman-teman semuanya ya. Thank Terima you, kasih, semoga Andre. sukses semuanya. Ini izin keluar ya. Ya Kak, terima Ya, kasih terima Kak. kasih Kak Andre. Yo, thank you semua.